Ustadz, bagaimana sih hadis mengenai malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya? Kemudian bagaimana mengenai hadis yang mengatakan bahwa orang yang memelihara anjing itu pahalanya akan dikurangi setiap hari? Apa benar begitu? Nah, hadis mengenai terkuranginya pahala seorang muslim yang memelihara anjing itu ada di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kok kenapa ya sampai dikurangi pahalanya orang yang memelihara anjing itu? Padahal di hadis lain Nabi membolehkan kita memelihara anjing untuk kebutuhan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bincang Syariah? Semoga Anda sehat selalu. Beberapa hari belakangan ini saya membaca berita di media, ada seorang perempuan bercadar namanya Hesti Sutrisno yang memelihara 70 anjing liar. Namun ada sekelompok orang yang tidak senang dengan keberadaan anjing-anjing milik Mbak Hesti dan mereka berupaya mengusirnya. Padahal menurut penuturan Mbak Hesti, warga setempat justru malah marah dengan perlakuan sekelompok orang yang mengintimidasi Mbak Hesti karena memelihara anjing liar tersebut. Nah, di samping itu juga, sahabat Bincang Syariah, Mbak Hesti ini sudah meminta izin untuk membuat shelter anjing pada kepala desa dan pihak kecamatan. Shelter anjing miliknya itu jauh dari pemukiman warga, artinya potensi gonggongan anjing yang mengganggu itu tidak ada. Kemudian kata Hesti, kotoran-kotoran anjing liar miliknya itu dibuang pada septic tank khusus yang dibuatnya. Artinya ini juga tidak mengganggu masyarakat setempat. Hesti juga melakukan vaksinasi rutin terhadap anjing liar yang ia pelihara, sehingga potensi penyakit rabies yang dikhawatirkan itu minim terjadi. Apalagi anjing-anjing liar milik Hesti itu tidak diperjualbelikan sama sekali olehnya. Nah, menurut saya apa yang sudah dilakukan Mbak Hesti itu mudah-mudahan termasuk dalam anjuran Nabi Muhammad SAW, Ar-Rahimun yarhamuhumullah, irhamu ahlal ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang memiliki kasih sayang itu akan Allah sayangi. Sayangilah makhluk Allah di muka bumi ini, manusia, hewan, tumbuhan, maka makhluk Allah yang ada di langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Imam Ahmad. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim terdapat keterangan mengenai kisah wanita tunasusila atau wanita pelacur yang diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing. Dalam hadis disebutkan, innam ra'atan baghiyan ra'at kalban fi yaumin harin yatifu bibi'rin qad dala alisanahu minal atash fanaza'at lahu bimuqiha faghfaralaha. Ada seorang wanita tunasusila atau pelacur yang melihat seekor anjing di hari yang sangat panas. Ia berada di dekat sebuah sumur dan anjing itu menjulurkan lidahnya sehingga menandakan sedang kehausan. Nah, lantas perempuan itu mengambil air dengan sepatu miliknya. Kemudian ia meminumi anjing yang sedang kehausan tersebut. Akhirnya wanita pelacur itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukharinya, Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Konon wanita pelacur ini ada di masa Bani Israel, artinya jauh sebelum Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah yang penuh kasih sayang. Mayoritas ulama berpandangan bahwa semua bagian dari anjing, baik tubuhnya apabila basah atau air liurnya, itu najis. Tapi mazhab Hanafi berpandangan bahwa tubuh anjing itu tidak najis, hanya air liurnya saja yang najis. Bahkan mazhab Maliki malah berpandangan bahwa semua bagian dari anjing itu suci. Nah, dalam memandang anjing itu kita biasanya dilatar belakangi mazhab fikih yang dianut oleh ulama-ulama di mana kita tinggal. Kita tinggal di Indonesia, rata-rata menganut mazhab Syafi'i. Nah, biasanya dalam praktik beragama kita juga dipengaruhi dengan mazhab itu. Nah, tapi misalnya di Maroko, Sudan, Tunisia, orang Muslim memelihara anjing itu biasa karena rata mereka bermazhab Maliki. Nah, di Indonesia karena kita bermazhab Syafi'i, sebagian masyarakat Muslim menganggap tabu terhadap Muslim lain yang memelihara anjing. Nah, oleh karena itu kita juga harus memperhatikan terhadap tetangga-tetangga sekitar yang tidak sependapat dengan kita. Nah, kemudian ada juga pertanyaan mengenai, Ustadz, bagaimana sih hadis mengenai malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya? Itu memang ada di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, tapi di dalam kitab Fathul Bari disebutkan banyak penafsiran. Nah, malaikat itu memang tugasnya macam-macam. Menurut sebagian ulama, malaikat yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah malaikat pembawa wahyu, yaitu malaikat Jibril. Sementara sekarang wahyu sudah terputus karena Nabi Muhammad sudah wafat. Artinya untuk saat ini malaikat tetap bisa masuk di rumah siapapun yang ada anjingnya. Baik itu anjing peliharaan, anjing pelacak, anjing penjaga lahan, dan lain sebagainya. Walaupun ada juga yang berpandangan bahwa malaikat yang dimaksud dalam hadis itu adalah malaikat pembawa rahmat atau malaikat pencatat amal. Ada juga yang bertanya kepada saya, kemudian bagaimana mengenai hadis yang mengatakan bahwa orang yang memelihara anjing itu pahalanya akan dikurangi setiap hari? Apa benar begitu? Nah, hadis mengenai terkuranginya pahala seorang muslim yang memelihara anjing itu ada di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kok kenapa ya sampai dikurangi pahalanya orang yang memelihara anjing itu? Padahal di hadis lain Nabi membolehkan kita memelihara anjing untuk kebutuhan tertentu. Nah, karena itu saya baca dalam kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengenai banyak ragam pendapat ulama terkait hadis di atas. Di antaranya ada ulama yang berpandangan bahwa dikuranginya pahala seseorang yang memelihara anjing itu bila anjing peliharaannya dilepas dan dapat mengganggu orang lain. Nah, terkadang kan kita suka melihat anjing yang menggonggong terhadap siapapun padahal orang itu tidak bersalah. Kalau dari pengakuan wanita bercadar yang tadi kita bahas, yaitu Mbak Hesti, dia sudah memelihara 70-an anjingnya di shelter khusus yang jauh dari pemukiman. Bahkan setengah anjing itu juga milik warga setempat yang dititipkan kepadanya. Terlepas dari itu semua, sahabat Bincang Syariah, sekalipun kita mengikuti pendapat mazhab Imam Syafi'i yang berkata bahwa anjing itu najis, kita tidak berhak menyakiti anjing apalagi sampai mengusirnya kalau memang tidak mengganggu warga sekitar. Karena di dalam diri kita juga ada najis. Kotoran yang kita keluarkan, baik itu ketika buang air besar atau buang air kecil, itu najis. Najis mutawasitoh, najis yang pertengahan. Anjing menurut mazhab Syafi'i najis mughaladhah, tinggal kita sucikan saja. Nah, jangan sampai lisan dan hati kita ini najis sehingga menyakiti makhluk Allah lainnya.
Nah, memang kita boleh membela diri dari anjing-anjing yang galak yang menyerang kita. Selagi anjing itu tidak galak, tidak juga mengganggu masyarakat setempat dengan gonggongannya karena sudah ditempatkan khusus di tempat yang jauh dari pemukiman, saya kira itu bagus-bagus saja. Semoga bermanfaat, sahabat Bincang Syariah, dan kita selalu dilindungi Allah, selalu menebar kasih sayang pada umat manusia, pada makhluk-makhluk Allah lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.